Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Sabila, NIM A3202001158. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Penyair Amerika abad ke-20, Marian Moore, mengatakan bahwa pikiran adalah hal yang mempesona. Berkembang hal yang mempesona ini telah menarik banyak psikolog. Pertama, kita mengeksplorasi meningkatnya minat dan perkembangan otak, dan kemudian beralih ke dua teori kognitif utama, Piaget dan Vygotsky ini. Aspek penting perkembangan otak pada tingkat sel adalah peningkatan dramatis dalam hubungan antara neuron atau sel saraf. Sinapsis adalah celah kecil antara neuron di mana terjadi hubungan antara neuron. Ahli saraf perkembangan Mark Johnson dan rekan-rekannya mengusulkan bahwa korteks prefrontal mungkin mengendalikan fungsi dari banyak daerah otak lainnya selama perkembangan. Hubungan antara otak yang berubah dan perkembangan kognitif anak-anak melibatkan aktivasi dari beberapa daerah otak, sehingga mereka meningkatkan aktivitas sementara yang lain menurun. Perkembangan otak remaja bersama seluruh tubuh. Otak berubah selama masa remaja. Sebelumnya ditunjukkan bahwa hubungan antara neuron dipangkas anak-anak dan remaja berkembang. Hasil pemangkasan ini adalah pada akhir masa remaja individu mengalami koneksi lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif antara neuron dibandingkan waktu masa anak-anak. Yang pertama yaitu teori Piaget. Skema Piaget mengatakan bahwa ketika anak berusaha untuk membangun pemahaman mengenai dunia, otak berkembang menciptakan skema. Ini adalah tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Asimilasi dan akomodasi. Untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, Piaget menawarkan dua tema, yaitu asimilasi dan akomodasi. Organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem yang lebih tinggi. Equilibrium dan tahapan perkembangan. Equilibrium adalah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke berikutnya. 4 tahap kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, yang berlangsung dari lahir sampai sekitar 2 tahun, merupakan tahap pertama Piaget. Yang kedua, tahap praoperasional adalah tahap kedua Piaget, berlangsung dari sekitar usia 2-7 tahun. Tahap ini lebih simbolis dari cara berpikir sensori motor, namun tidak melibatkan operasional. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 subtahap, yaitu fungsi simbolis dan pikiran intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ketiga perkembangan kognitif Piaget berlangsung dari sekitar usia 7-11 tahun. Operasi konkret adalah tindakan mental yang dibalik yang berkaitan dengan benda nyata yang konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, yang muncul di sekitar usia 11-15 tahun. Merupakan tahap kognitif keempat dan terakhir dari Piaget. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui penalaran tentang pengalaman konkret dan masuk berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, serta logis. Yang kedua yaitu teori Vygotsky. Zona perkembangan proksimal. Keyakinan Vygotsky dalam pentingnya pengaruh sosial, terutama instruksi pada perkembangan kognitif anak-anak, tercermin dalam konsep zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit bagi anak-anak dikuasai sendiri, tetapi dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Perancah terkait dengan gagasan ZPD adalah konsep perancah. Perancah berarti mengubah tingkat kebutuhan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih terampil menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai kinerja sang anak.
Bahasa dan pemikiran pandangan Vygotsky ini, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan berpikir awalnya dikembangkan secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Ia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak yang harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus dalam pikiran mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.